Baik, teman-teman, sudah ada 51 orang yang join webinar kita, teman-teman. So, kita akan langsung mulai saja, ya, teman-teman. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, and welcome to our scholarship webinar, ya, teman-teman. Nah, pada webinar hari ini akan ada speaker atau pembicara yang sangat-sangat inspiratif, teman-teman, yang sangat-sangat luar biasa. Sampai saya saja ya ampun, Masya Allah sangat-sangat terinspirasi nih dari sosok pembicara kita pada hari ini. Baik, teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Melva. Saya yang akan membantu teman-teman untuk mengikuti acara pada hari ini, ya. Tapi sebelum kita berkenalan dengan speaker kita yang luar biasa pada hari ini, akan ada sambutan terlebih dahulu dari Mr. Rian selaku founder dari English Benua. Kepada Mr. Rian, dipersilahkan. Oke, sebentar ya. Oke, kita tunggu sebentar ya, Mr. Riannya. Teman-teman mungkin ada agak sedikit gangguan signal ya. So, bear with me teman-teman, sebentar. Wow, sudah ada 55 orang ya teman-teman. Wah, semangat sekali ya sepertinya. Wow, sepertinya ini lebih banyak dari teman-teman yang masih sekolah SMA ya. Oke, teman-teman, silahkan Mr. Rian. Apakah sudah siap, Mr. Rian? Oke, sudah siap. Oke, silahkan, Mister. Oke, I'm so sorry ya, ada sedikit kendala teknis tadi. So, let me introduce myself. My name is Priyan. You could call me Ryan. I'm the founder of English Banua, as well also, yeah, the head of Pakti Banua Education Center. So first of all, I like to say a lot of thanks to our honorable speaker, to Miss Naila ya. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di acara scholarship webinar kita yang kita laksanakan setiap minggu ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman sini ada member baru, ada member lama. Kita laksanakan setiap hari minggu ya guys. Sejak bulan Januari. Jadi ini udah yang ke-13 ya. Dari UK, Australia, Jepang, USA, dan sebagainya. Adapun harapan saya dengan webinar ini teman-teman bisa terinspirasi ya. Kenapa? Karena kita tuh butuh role model sebenarnya. Influencer tuh banyak guys, tapi role model untuk di bidang edukasi itu tidak terlalu banyak ya. Makanya saya fasilitasi lah teman-teman webinar ini sehingga teman-teman harapannya ya bisa terinspirasi. At least dalam hati teman-teman tergerak hati kayak, wah Miss Naila aja bisa kok aku enggak. Apalagi Miss Naila ya, for your information guys, beliau ini apa namanya tuh Diana Award ya. Jadi memperoleh penghargaan Diana Award yang mana itu all over the world guys, itu seluruh dunia ya. Dan cuma Miss Naila yang dari Indonesia. Jadi ini such an honor dan teman-teman harus simak ya materi ini dari awal sampai akhir. Bagi teman-teman yang masih duduk di bangku SMA ya. Karena Miss Naila ini sedang S1 di University of Sydney, salah satu top university di Australia. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, I think that's all. Grab your snack, take a seat, and enjoy the show. Thank you. Baik, thank you so much, Mister Rian, untuk sambutannya ya. Baik, teman-teman, tanpa lebih lama lagi, kita perkenalan dulu nih dengan Miss Naila. Jadi, teman-teman, speaker kita pada hari ini, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, sangat inspiratif ya. Jadi, Miss Naila Faiza Effendi ini merupakan seorang perempuan muda yang sangat inspiratif, yang berasal dari Semarang ya. Saat ini, Miss Naila sedang menempuh pendidikan S1 di The University of Sydney di Australia dengan jurusan Bachelor of Engineering Honors in Environmental Engineering. Miss Naila juga memiliki berbagai pencapaian yang sangat luar biasa, di antaranya award di Beasiswa Garuda Full Scholarship, Fellowship Grantee, National Geographic 2026 Program, penerima The Diana Award 2024, lulusan terbaik SMA Pradita Dirgantara, dan juga award di Beasiswa Indonesia Maju Angkatan keempat ya. Teman-teman, dengan berbagai prestasi yang luar biasa yang telah diraih oleh Miss Naila, tapi beliau tetap rendah hati ya dan bersedia untuk berbagi ceritanya dan pengalamannya untuk menginspirasi kepada kita semua ya. Jadi tanpa lebih lama lagi teman-teman, silakan kepada Miss Naila kami persilahkan waktu dan tempatnya. Thank you, Kak Melva, and also thank you to Pak Rian dari English Banua. Halo teman-teman semuanya, selamat malam waktu Australia.
Di sini jam setengah 7, jadi selamat malam. Kalau di Indonesia kayaknya masih sore ya. Em, Seperti yang sudah Kak Melva tadi sampaikan, salam kenal semuanya. Saya Naila Faiza Effendi, biasa dipanggil dengan Naila. Saya baru lulus dari SMA tahun lalu, tahun 2025. Jadi saat ini sedang studi S1 di The University of Sydney, Australia dengan beasiswa full dari Garuda Scholarship gitu. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan cerita sedikit tentang latar belakang saya dan khususnya untuk teman-teman yang masih di bangku SMP atau SMA mau mempersiapkan S1 kuliah di luar negeri dengan beasiswa full. Semoga ini juga menjadi salah satu webinar yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, kalau misalkan nanti saya kelamaan presentasinya di-cut aja nggak apa-apa ya, kakak moderator. Enggak, So, aman kok, Miss Naila. Oke, self introduction sedikit karena tadi udah disampaikan banyak oleh kakak moderator. Saya saat ini sedang studi S1 Bachelor of Engineering, Teknik Environmental Engineering, Teknik Lingkungan, dan beberapa prestasi saya tadi salah satunya yang terbaru adalah Fellowship Grantee dari National Geographic di tahun 2026 ini dan beberapa prestasi lain seperti award di beasiswa Garuda dan lain sebagainya yang sudah disampaikan. Saya akan memulai ini dengan mungkin nanti pertanyaan pertama adalah bagaimana cara mendaftar ke The University of Sydney atau cara mendaftar ke Australia itu seperti apa sih, Kak? Jadi di sini presentasi saya akan saya mulai dengan menceritakan sedikit kenapa pada akhirnya saya memilih The University of Sydney. Sebagai latar belakang, saya memang persiapan untuk kuliah S1 di luar negeri itu dari kelas 10 ya teman-teman, karena memang dari dulu pengen banget kuliah di luar negeri, tapi memang targetnya adalah untuk mendapat beasiswa full gitu. Satu, supaya tidak membebani orang tua, kemudian yang kedua adalah dari para penerima awardee dan lain sebagainya itu juga salah satu yang saya kejar gitu. Saya mendaftar ke berbagai negara untuk kuliah S1 di luar negeri, ada Australia, saya juga mendaftar ke UK, kemudian saya juga mendaftar ke Amerika. Tapi akhirnya, alhamdulillah setelah menerima beasiswa Garuda, saya ditempatkan di The University of Sydney, Australia. Jadi kali ini saya akan berbicara lebih banyak tentang kampus saya sendiri, yaitu University of Sydney, yang merupakan salah satu kampus terbaik di Australia. Saat ini peringkat 1 dan juga top 25 di dunia menurut US News Best Global University tahun 2025 dan 2026. Undergraduate courses, terutama untuk anak-anak S1 ya, undergraduate itu S1, graduate untuk S2, dan lain seterusnya. Undergraduate courses kalau yang tersedia di The University of Sydney itu ada banyak sekali ya. Jadi kalau teman-teman searching aja undergraduate courses di The University of Sydney itu nanti akan ada muncul banyak banget. Mungkin yang perlu saya tekankan adalah kalau teman-teman mendaftarnya dari SMA ke S1 itu sangat disarankan untuk mengambil program yang honors gitu. Ada tulisannya HONOURS atau honors. Itu artinya masa studinya itu selama 4 tahun karena beberapa universitas di Australia itu ada yang studinya 3 tahun, ada yang 4 tahun. Kalau teman-teman mau mendaftar beasiswa, itu yang diperbolehkan hanya yang 4 tahun, karena kalau yang 3 tahun itu perlu penyetaraan lagi nanti ketika kembali ke Indonesia gitu. Jadi pastikan nanti mendaftarnya adalah program yang honors, itu sesuai dengan jurusannya teman-teman, ada yang engineering kah, atau yang suka di science kah, di STEM, atau di sosial juga ada, di ekonomik juga salah satu yang terbaik di dunia, itu bisa teman-teman dapatkan semuanya di The University of Sydney. Gitu. Kemudian kalau tentang bagaimana cara mendaftar, sebetulnya kalau mendaftar ke luar negeri itu tergantung kepada daerah atau regionnya ya teman-teman. Kalau ke Australia, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah research dulu tentang jurusannya, tentang universitasnya, mau lanjut kemana, mau spesifikasi jurusan apa, di mana, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita ngelakuin research nih, yang kedua boleh juga ditambahkan mencari informasi dari kakak-kakak kelas atau PPI-nya. Jadi di setiap negara biasanya mereka memiliki perhimpunan pelajar Indonesianya masing-masing. Dan ini juga yang saya lakukan dulu waktu kelas 11, mencari informasi dari kakak-kakak PPI, kira-kira kehidupan di negara ini tuh seperti apa sih dan lain sebagainya. Jadi memang mencari info sebanyak-banyaknya supaya kita ada gambaran nih nanti kalau kita udah settle di negara
itu seperti apa gitu. Kemudian yang pasti harus dimiliki tentunya adalah SAT dan juga IELTS untuk teman-teman SMA yang mau lanjut kuliah S1 ya, teman-teman. Kalau teman-teman asalnya dari kurikulum internasional seperti A-Level atau IB, nggak perlu ambil SAT sebetulnya sudah cukup, tinggal tambahan ambil IELTS saja. Tapi kalau teman-teman itu basisnya kurikulum nasional, itu sangat disarankan untuk mengambil ACT dan juga IELTS gitu. Kalau enggak, nanti dampaknya adalah LOA kalian conditional, bukan unconditional gitu. Jadi nggak bisa dibuat lanjut ke pendaftaran beasiswa. Setelah dapat nih skor ACT sama IELTS-nya, nanti kalau Australia itu bisa menggunakan agent ya teman-teman. Ada banyak sekali agent yang cukup terkenal di Indonesia. Salah satunya yang saya hubungi itu adalah menggunakan AdLink Connect, terus ada juga yang lain itu seperti IDP dan lain sebagainya. Itu nanti tinggal disesuaikan saja preferensi teman-teman mau seperti apa gitu. Nanti langkah selanjutnya setelah kita menghubungi agent, kita udah punya nih semua berkas administrasi, kita submitkan dibantu oleh agent, gratis ya prosesnya ini. Nanti setelah kurang lebih 1 atau 2 minggu akan diproses letter of acceptance-nya atau LOA-nya gitu. Baru setelahnya nanti kita bisa fokus untuk mencari beasiswa. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk pendaftaran ke kampus-kampus di Australia kurang lebih sama, tidak cuma ke The University of Sydney, tapi ke UNSW, kemudian ke ANU, kemudian juga ke Melbourne, itu sama seperti itu ya teman-teman, kurang lebih caranya. Kalau misalkan teman-teman mau ke Inggris, itu nanti butuh tes tambahan lagi seperti kurikulum internasional, tapi kalau ke Amerika kurang lebih sama, ACT dan IELTS juga, tapi tambahannya adalah ada lebih banyak esai yang harus teman-teman kerjakan. Itu kemudian saya akan lanjutkan ke tentang beasiswa Garuda ya teman-teman. Jadi total penerima beasiswa Garuda dan beasiswa Indonesia Maju di angkatan saya, yaitu angkatan yang pertama di tahun lalu, tahun 2025 itu ada kurang lebih 337 siswa. Dan total yang lanjut ke Australia itu ada 109 siswa. Jadi acceptance rate beasiswa untuk lanjut ke Australia dari beasiswa Garuda itu kurang lebih 32% dari 109 per 337 ini gitu. Keunggulan kuliah di Australia ya, biasanya kalau teman-teman saya itu nyingkatnya pakai kata-kata OZ gitu, OZ. Itu salah satunya adalah win rate beasiswanya tinggi, terutama untuk beasiswa Garuda yang ini juga mau saya bahas nanti. Kemudian komunitasnya masih sangat memiliki manner, aman, dan menghargai work-life balance. Kalau mungkin teman-teman banyak lewat reels di Instagram yang bilang mall di Australia tutupnya awal jam 6 sore gitu udah tutup, itu benar. Jadi memang di sini majority tempat-tempat hiburan dan segala macam itu di jam 6 sore atau paling malam tuh jam 9 udah tutup gitu ya teman-teman. Jadi sangat menghargai work-life balance. Kemudian kuliahnya itu serius tapi santai, jadi tidak full ambisius kalau dibandingkan misalkan kampus-kampus di Asia kayak Singapura atau mungkin China, itu mereka sangat ambisius sekali dalam konteks universitasnya, tapi kalau di Australia itu lebih banyak waktu di luar sekolah, jadi lebih banyak hal yang bisa kita explore juga selain dari akademik gitu. Salah satu keunggulan juga living allowance-nya sangat cukup apabila menggunakan beasiswa. Regulasi kondisi exchange juga sangat aman ya teman-teman dibandingkan negara lain. Kalau saya boleh bilang seperti Amerika Serikat, itu kondisinya sekarang lagi kurang stabil dan lain sebagainya. Sementara Australia, kalau teman-teman juga ngelihat di Instagram tuh banyak yang bilang top negara tujuan studi teraman dan lain sebagainya, itu pasti ada New Zealand dan juga Australia. Itu juga salah satu konsiderasi saya untuk melanjutkan studi S1 di Australia karena keamanannya gitu. Kemudian opportunity-nya banyak sekali, baik itu riset, exchange, eksplorasi akademik, non-akademik, lomba segala macam itu sangat terbuka, PPI-nya sangat mendukung, alumni-nya juga sangat solid, very helpful, dan kampus di Australia itu boleh dibilang lumayan fleksibel ya. Misalkan kalian nih dalam 1 minggu, Senin sampai Jumat, bisa jadi kalian cuma masuk ke kampusnya cuma di hari Senin, Selasa, Rabu gitu. Sisanya bisa dilakuin di rumah atau bisa dari online. Itu tergantung preferensinya teman-teman nanti mau seperti apa gitu. Jadi itu yang saya bilang banyak sekali waktu yang bisa digunakan untuk explore di luar sekolah juga. Gitu. Liburannya lumayan banyak.
kalau liburan Desember itu berarti liburan summer ya, kebalikan dari Eropa. Liburan summer di sini itu dari Desember sampai Februari. Jadi kurang lebih liburnya 3 bulan. Terus di pertengahan tahun itu berarti liburan winter kurang lebih itu 2 bulan. Jadi total liburannya itu kurang lebih 5 bulan juga gitu. Dan kalau kalian prefer yang dekat rumah atau yang masih ada banyak sekali orang-orang Asia, Indonesia, dan lain sebagainya, itu Australia juga salah satu yang bisa dijadikan sebagai destinasi ya teman-teman. Ini beberapa foto dari experience saya selama kurang lebih 1 tahun berada di sini. Dari 2025 sampai sekarang April 2026. Ini baru-baru ini diadakan salah satu event terbesar AI, komunitas AI se-Indonesia, di mana kita juga dapat funding. Alhamdulillah industri atau company startup saya juga masuk top 10-nya, jadi kita dapat networking, dapat kesempatan balik ke Indonesia gratis, dan lain sebagainya, funding dari Artagraha. Kemudian ini bersama Bapak Konjen dari Australia, terutama di wilayah Sydney, Bapak Pendekar Sondah ya, yang di bagian kiri atas ini waktu Idul Fitri gitu. Jadi kalau teman-teman nanti meskipun kuliah di luar negeri nggak bisa balik waktu Idul Fitri atau Idul Adha dan lain sebagainya, di sini komunitasnya sangat banyak banget teman-teman, dan biasanya dari KJRI, KBRI itu juga mereka mengadakan event gitu. Jadi rasa balik ke rumahnya itu tetap masih ada. Ini teman-teman saya dari Environmental Engineering. Kemudian ini adalah penerima beasiswa Garuda dan beasiswa Indonesia Maju. Dari lintas angkatan, ini waktu kita buka bersama. Kemudian yang di bagian bawahnya ini adalah sedikit gambaran tentang kampusnya di Australia gitu. Ini waktu kegiatan MPLS-nya juga atau pengenalan kampus, itu salah satunya ada Women in Engineering Welcome. Jadi karena saya adalah teknik ya, di sini ada perkumpulan teknik untuk perempuan seperti itu. Jadi memang bondingnya antar angkatan itu kuat banget, nggak ada segala macam yang berhubungan sama kekerasan seksual, pelecehan seksual atau lain sebagainya yang mungkin itu jadi concern kalau di Indonesia gitu ya. Itu salah satu juga sih keuntungan dengan kuliah di luar negeri, karena di sini lingkungannya alhamdulillah aman banget, dan saya sendiri nggak pernah mengalami rasisme gitu sih. Berbicara tentang beasiswa Garuda, beasiswa yang menaungi saya untuk kuliah studi S1 4 tahun ini, itu adalah program terbarunya dari Kemendikti-Saintek, dari angkatan pertamanya adalah di tahun 2025 atau tahun saya. Baru-baru ini pengumuman untuk beasiswa Garuda gelombang 1 tahun 2026 sudah rilis, dan ini masih dibuka untuk beasiswa Garuda gelombang kedua. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya LOA dan butuh beasiswanya, mungkin bisa didaftarkan juga untuk beasiswa Garuda yang mau lanjut S1 di luar negeri gitu. Dulu namanya Beasiswa Indonesia Maju, tapi sejak kementeriannya ganti kepemimpinan, itu berubah nama menjadi Beasiswa Garuda gitu. Jadi yang dulunya Beasiswa Indonesia Maju, angkatan 1, 2, 3, 4, terakhir di angkatan saya, dia kemudian berubah nama jadi Beasiswa Garuda. Basicnya, pendanaannya itu sama-sama, rumahnya itu dari LPDP. Jadi keuangannya, sistem monitoringnya, sistem seleksinya, itu semuanya under LPDP semua gitu guys. Cuman yang membedakan kalau misalkan teman-teman itu adalah dari Beasiswa Talenta Indonesia, itu BTI, itu berada di bawah Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Kalau saya beasiswa Garuda, penyelenggaranya itu adalah Kemendikti-Saintek, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kalau ada juga yang dari Kementerian Agama, dan kalau yang untuk kakak-kakak S2 itu ya yang namanya langsung LPDP gitu ya. Jadi sebenarnya sama aja, cuman beda-beda nama dan beda-beda pengelola gitu. Tapi persatuannya masih sama, yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia atau LPDP itu. Kemudian yang membedakan juga seleksi beasiswa Garuda tahun saya dengan yang tahun ini adalah teman-teman bisa langsung cek aja di laman resminya beasiswa Garuda, beasiswagaruda.kemdiktisaintek.go.id. Di sini ada penyelarasan
penyelarasan beberapa sektor yang memang menjadi prioritas. Dan tidak bisa dipungkiri, sekarang ini atau kurang lebih 2-3 tahun ke depan, fokusnya pemerintah itu adalah di pengembangan STEM. Jadi, akan sangat diuntungkan kalau teman-teman itu fokusnya di bidang-bidang prioritas yang ada di layar ini ya. Ada kesehatan, ketahanan pangan, maritim, material, manufaktur maju, sampai ke hukum dan kebijakan publik. Itu akan sangat bisa dibilang lebih besar chance-nya untuk mendapatkan beasiswa Garuda dibandingkan teman-teman yang mungkin sosial dan lain-lain. Kak, apakah kemudian nggak bisa dapat beasiswa Garuda? Kalau saya anak sosial tetap bisa, tapi kalau dari saya sendiri, saya menyarankan teman-teman tetap jaga-jaga untuk punya LOA yang masih ada hubungannya sama sainsnya gitu, guys. Tergantung jurusannya teman-teman ada di bagian mana gitu. Sasaran pesertanya untuk beasiswa Garuda itu untuk teman-teman kelas 12, gap year tidak diperkenankan, dan punya prestasi baik itu akademik maupun non-akademik gitu. Ini fully funded, berarti semua cakupan biayanya itu di cover ya, baik itu keberangkatan, tiket pesawat, settlement, kemudian kehidupan bulanan, setiap bulan itu juga dapat. Kalau bayar kampus itu langsung diurusin sama LPDP-nya sih, jadi kita nggak perlu apa ya, semacam bayar untuk kebutuhan kampus dan lain sebagainya. Mungkin kebutuhan lab dan lain-lain itu yang harus kita beli sendiri, tapi itu pun juga di-cover sama LPDP. Jadi semua dananya itu di-cover sama LPDP untuk beasiswa Garuda. Persyaratan umumnya tentunya WNI ya. Statusnya adalah sedang di kelas 12, kemudian eligibilitas sekolah kalau teman-teman itu adalah anak-anak SNBP atau anak-anak eligible itu akan lebih bagus lagi, karena kalau tidak salah untuk tahun ini itu memang salah satu syarat untuk mendaftar beasiswa Garuda adalah teman-teman itu harus eligible dulu di sekolahnya gitu. Baru nanti kemudian kalian mau daftar ke SNBP kah, atau kemudian SNBP-nya itu kalian relakan dan kalian fokus untuk beasiswa Garuda, itu diperbolehkan seperti itu. Terus ada melampirkan surat keterangan sehat, komitmen, tetap ada pengabdian ya, 2 kali masa studi. Jadi kalau misalkan saya nih studi S1 4 tahun, berarti komitmennya adalah kontribusi baliknya itu 8 tahun. Kak, apakah 8 tahun itu full harus dilaksanakan setelah masa studi? Enggak juga, guys. Jadi kalau misalkan nanti di tengah-tengah kalian mau LPDP S2, atau misalkan mau lanjut S2 dengan beasiswa apapun, atau dengan dana pribadi, itu juga sangat diperbolehkan asal kita mengirimkan surat kalau sementara kita akan melanjutkan dulu S2 seperti itu. Atau misalkan mau lanjut kerja dulu di negara mana dan lain sebagainya. Intinya adalah kalau kalian melakukan komunikasi dengan pihak LPDP, mereka masih sangat memberikan ruang untuk kita eksplorasi gitu. Asalkan nanti pada akhirnya tetap komitmennya itu 8 tahun dipenuhi, seperti itu. Kemudian persyaratan khususnya ada tes IQ ya, minimal 110, kemudian prestasi 3 tahun terakhir, juga pengalaman organisasi juga diperlukan, kemampuan akademik. Kalau misalkan ACT-nya teman-teman itu di bawah 1170, itu nanti harus mengambil tes tambahan yaitu TBS dari beasiswa Garudanya gitu. Tapi kalau boleh bilang sih, dari saya sendiri, saya merekomendasikan nilai amannya untuk KCT minimal teman-teman di 1.300 gitu. Karena itu aman untuk mendaftar ke kampus-kampus di luar negeri dan juga untuk mendaftar ke beasiswa Garuda. Kemudian ada kondisi ekonomi, ini tambahan dan opsional sih. Kalau misalkan teman-teman memiliki kartu bantuan sosial, itu juga bisa dilampirkan di administrasinya. Kemampuan bahasa IELTS itu di 6,5 dengan minimal 6 di setiap band score-nya, tidak ada yang di bawah 6. Kemudian juga TOEFL IBT itu luar negerinya adalah 80, dalam negerinya itu adalah 61. Jadi kalau teman-teman bingung antara ini maksudnya apa sih Kak? Kok ada luar negeri single degree dan juga ada dalam negeri joint atau double degree. Untuk beasiswa Garuda ya teman-teman, kalian itu bisa ambil 2 jalur. Yang pertama adalah jalur untuk ke luar negeri, dan kalian tidak boleh double degree di luar negeri gitu. Jadi cuman boleh single degree aja. Misalkan saya Bachelor of Engineering, Environmental Engineering. Nggak boleh kemudian saya tambahin Environmental Engineering sama apa gitu, nggak boleh gitu. Jadi harus single degree. Jurusannya cuma satu.
Atau jalur yang kedua adalah teman-teman kuliah dalam negeri, tapi ngambil program yang double degree dengan 2 tahun di luar negeri itu. Jadi kan biasanya kalau di program misalkan IUP, kemudian kelas internasional, itu kan mereka kurang lebih bentukannya itu 2 tahun di Indonesia, kemudian 2 tahun double degree di negara lain. Itu adalah jalur skema beasiswa yang terbaru juga guys. Jadi teman-teman mau ambil jalur yang itu kah atau mau jalur yang full 4 tahun di luar negeri itu diperbolehkan gitu. Jadi dibuka juga untuk teman-teman yang mau 2 tahun di Indo, 2 tahun di luar negeri gitu. Listnya bisa teman-teman lihat tadi di linknya laman beasiswa Garuda dengan IELTS, TOEFL atau ITP dan lain sebagainya bisa dilihat di sini kurang lebih skornya seperti itu. Tambahan juga, kalau teman-teman itu mengejar kampus-kampus yang di luar bahasa utamanya itu bahasa Inggris, misalkan ke negara-negara Eropa, ada beberapa negara yang mensyaratkan harus ngambil bahasanya sendiri seperti bahasa Jerman, bahasa Prancis, Cina, dan lain sebagainya, itu juga harus menambahkan itu kalau teman-teman tujuan studinya adalah ke sana gitu. Jadi tetap harus ambil sertifikasi bahasa bahasa lain kalau teman-teman ngejar ke negara-negara yang basis bahasanya bukan bahasa Inggris gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah dokumen yang harus diunggah. Dokumen yang harus diunggah untuk beasiswa Garuda ya, teman-teman. Itu ada biodata diri, profil, KTP, kartu keluarga, rapot semester 1 sampai 5. Makanya penting juga untuk menjaga nilai rapot, kalau bisa di atas 85 rata-ratanya akan lebih bagus juga. Personal statement tentang pengalaman masa lalu, cita-cita, rencana pengabdian. Ini juga syarat yang baru ya di tahun ini. Tahun saya dulu nggak ada esainya, tahun ini mulai ada esai, personal statement. Surat persetujuan orang tua, ada LOA kemudian juga bisa ditambahkan. Nah, ini juga salah satu yang komponen penting banget ya teman-teman karena salah satu syarat untuk kuliah di luar negeri tentunya harus mahir terlebih dahulu belajar bahasa Inggris dan bisa mendapatkan skor yang diinginkan di tes IELTS-nya atau TOEFL-nya atau sesuai uh, teman-teman ngambilnya tes kebahasaan yang apa. Ini saya akan memberikan tips belajar bahasa Inggris khususnya untuk persiapan IELTS ya, karena saya ngambilnya dulu IELTS waktu SMA gitu. Skor IELTS saya 7,5 dengan beberapa skor ada yang di 8,5 kalau nggak salah di reading dan juga listening. Terus habis itu yang di writing-nya itu 6,5 dan satunya lagi saya lupa berapa. Tapi overall-nya itu 7,5. Yang pertama dulu, tentunya pahami structure-nya dulu ya, dan lakuin tes placement. Menurut saya ini salah satu langkah yang krusial dan penting karena kita ada gambaran dulu nih sekarang ini, tanpa kita les atau tanpa kita belajar dari mana-mana. Sekarang itu kita skornya ada di mana gitu. Kita range-nya itu ada di nilai berapa. Untuk tes-tes seperti TOEFL atau IELTS itu penting dulu untuk kita melakukan placement test supaya kita tahu skor awal kita itu berapa dan kurang lebih di setiap bandnya itu baik itu listening, baik itu writing, baik itu speaking dan lain sebagainya kita itu dapat skor berapa. Paling tinggi itu IELTS ada di band skor 9 ya teman-teman. Kalau misalkan kalian skornya itu udah di 8, 7 dan di range-range itu berarti udah aman banget. Nah, ini jadi PR kalau misalkan di beberapa band yang lain itu ada yang masih kurang dari itu. Nah, itu yang dari placement itulah pentingnya kita memahami mana yang harus kita kejar lebih banyak lagi dan mana yang bisa kita maksimalkan. Yang kedua, pahami structure ya. Tes bahasa Inggris itu berbeda-beda, tergantung penyelenggaranya siapa. Kalau IELTS gitu, mereka uh, biasanya ada beberapa modul gitu ya yang harus diselesaikan. Kalau di TOEFL juga mereka agak beda. Saya kurang tahu sih kalau yang di TOEFL seperti apa, karena saya ambilnya IELTS. Tapi perhatikan strukturnya, termasuk time-nya itu ada di berapa menit dan lain sebagainya. Itu supaya kalian punya gambaran dulu seperti apa nanti yang kalian hadapi di saat hari hanya. Kemudian saya persiapan jauh-jauh hari, jujur aja untuk IELTS, karena
tentunya berbeda ya. Meskipun saya SMA-nya itu di Pradita, itu juga kesehariannya menggunakan bahasa Inggris, tapi tesnya itu pada akhirnya adalah untuk IB International Baccalaureate dan juga English-nya itu berbeda modelan tesnya dengan tesnya IELTS gitu. Jadi saya persiapan IELTS itu kurang lebih dari kelas 10 akhir, 10 akhir kalau enggak kelas 11 awal. Alhamdulillah tadi Kak Melva juga udah nyebutin ya, kalau saya itu dulu awardee beasiswa Indonesia Maju. Dulu di zaman saya itu ada beasiswa Indonesia Maju program persiapan S1 ke luar negeri. Teman-teman yang ngehandle itu adalah Pusat Prestasi Nasional dari Kementerian Pendidikan gitu. Itu semua program mentoring, baik itu ACT, IELTS, esai, dan lain sebagainya itu dibiayain dan juga difasilitasi dari Kementerian Pendidikan. Tapi sekarang programnya itu udah nggak ada. Dulu saya terpilih untuk jadi salah satu awardee beasiswa itu. Jadi IELTS saya dilatih oleh mereka dari kelas 10 sampai pada akhirnya kelas 11 akhir. Itu saya ambil IELTS dan one shot itulah dapat di 7,5 gitu. Salah satu yang menjadi trigger saya untuk tetap belajar jauh-jauh hari itu tentunya karena saya udah pengen kuliah di luar negeri dari SMP, ada kali ya SMP atau kelas 10 gitu. Jadi udah dari awal tahu kalau ya memang kebutuhan untuk kuliah di luar negeri tentunya bahasa Inggris gitu. Dan tidak ada tips-tips cepat sih kalau dari saya untuk belajar bahasa Inggris itu tentang persiapan dan juga pembiasaan kalau berhubungan sama bahasa Inggris baik dari communication-nya, kemudian dari soal-soalnya, latihan menulis, speaking dengan mock test, mock interview, listening. Listening bisa dilatih dengan mendengarkan podcast atau menonton film tanpa subtitle, itu juga lumayan membantu sih. Dan yang ketiga, perbanyak aktivitas yang melibatkan native speaker supaya terbiasa dengan logat, pembawaan, serta teknik komunikasi sehari-hari dalam bahasa Inggris, termasuk mempelajari idioms maupun culture dari kebahasaan mereka. Gitu. Meskipun nanti teman-teman itu dapat IELTS score-nya itu tinggi ya, ini juga cerita dari apa yang saya alami. Banyak teman-teman saya di sini itu dapat IELTS-nya tinggi-tinggi 7,5, 8, 8,5. Tapi ketika udah sampai di Australia, itu tetap struggle beberapa kali untuk memahami logatnya Australia karena logatnya di sini tuh beneran unik banget ya teman-teman dibandingkan British yang dia agak misalkan water wotah seperti itu lebih ngaco lagi kalau di Australia. Jadi emang tantangan tersendiri juga untuk memahami logatnya mereka gitu. Jadi meskipun IELTS-nya tinggi pun nanti ketika kalian udah kuliah di luar negeri itu kalian akan ngerasain ternyata IELTS itu beda ya dengan keseharian orang-orang di sini. Kan nggak mungkin juga kita nyapa orang lain dengan benar-benar how are you, I'm good, how are you, kayak gitu setiap saat kan juga enggak gitu. Jadi ada banyak sekali yang kemudian menjadi conversational yang itu berbeda dengan IELTS gitu. Jadi aktivitas yang melibatkan native speaker seperti kalian melakukan volunteering kah atau melakukan student exchange kah, itu yang juga saya lakukan waktu SMA, itu memperbanyak wawasan kita untuk bisa berani dulu nih ngomong sama native speaker. Karena nanti kan waktu kalian ambil tes IELTS itu juga yang menilai itu invigilatornya, kemudian juga waktu speaking test itu kan juga sama native speaker gitu. Jadi supaya kalian terbiasa ngomong langsung dengan orang-orang bule kayak gitu. Slide terakhir, thank you. Really happy to be invited to these sessions. Happy to answer any questions. Dan teman-teman kalau mau butuh informasi lanjut, bisa lewat English Banua, atau kalau misalkan mau langsung ke IG saya juga di @naila_faiza. Oke, terima kasih banyak Kak Naila atas presentasinya yang luar biasa. Dan tadi persiapannya dari kelas 10 ya Kak ya? Betul, betul Kak. Wow, sangat lama ya. Berarti sejak masuk SMA ya? Iya, benar, benar, Iya, benar. wah sangat luar biasa nih. Mungkin teman-teman yang masih kelas 10 nih udah langsung dari sekarang ya dicari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, abis ini Kak Naila akan ada sesi Q&A ya. Jadi aku udah lihat juga ada berbagai macam pertanyaan teman-teman yang udah ditanyakan di chat. Nah, selain di chat teman-teman juga boleh langsung open mic ya. Jadi silahkan try hand dulu. Nanti kita ngantri ya teman-teman kayaknya karena akan banyak sekali yang bertanya. Mungkin ini dari yang ada di chat dulu karena ini dari awal tadi ya teman-teman.
Ini ada dari Kak Moza, katanya kalau beasiswa Garuda ini apakah terbuka untuk master degree, Kak Naila? Oke, thank you Kak Moza. Kalau untuk beasiswa Garuda itu emang fokusnya untuk dari anak-anak SMA lanjut ke S1 ya Kak. Kalau untuk S2, kalau misalkan ke Australia itu ada salah satunya dengan AAS itu ya, Australian Award Scholarship itu juga fully funded. Ada yang sekarang programnya itu dia kerjasama dengan LPDP, ada yang berdiri sendiri AAS gitu. Jadi kalau misalkan mau fokusnya di master, itu kalau Australia salah satunya adalah AAS itu. Mau yang combine dengan LPDP atau yang AAS-nya sendiri aja itu juga ada. Kemudian jalur LPDP juga ada banyak banget, itu juga mungkin yang bisa dicobain. Kalau untuk daerah-daerah lain, mungkin kalau ke Inggris itu ada Fulbright ya. Kemudian kalau Amerika, kalau sejauh yang saya tahu, kebanyakan pada pakai LPDP sih. Saya kurang tahu sih, Kak. Tapi itu yang kalau untuk S2. Iya, begitu. Semoga terjawab ya Kak Moza untuk master degree-nya. Kemudian selanjutnya ini masih dari chat dari Kak Holil. Kak Naila, apa sih bedanya LOA conditional sama unconditional? Oke, thank you Kak Holil ya tadi ya. Yes. Kak. Oke, kalau LOA conditional itu sesuai namanya ya conditional itu berarti masih ada condition yang harus dipenuhi. Artinya kalian itu belum sepenuhnya diterima menjadi mahasiswa di kampus tersebut. Sementara kalau kalian itu LOA-nya unconditional berarti sudah tidak ada kondisi yang harus dipenuhi. Artinya kalian udah full jadi siswa, udah keterima full gitu. Kalau conditional itu tadi, karena ada kondisi yang harus dipenuhi, itu artinya harus ada beberapa dokumen yang tetap kalian lampirkan lagi untuk membuat LOA-nya itu menjadi unconditional. Biasanya kasusnya itu, kalau anak-anak SMA dapat LOA conditional, itu kalau dari teman-teman kurikulum nasional. Itu biasanya nanti akan dapat dulu LOA conditional, karena kalian harus submit dulu ijazah ketika kalian lulus, baru nanti setelah ijazahnya dikirim akan dikirimin lagi surat email baru yang memberikan kalian LOA unconditional gitu. Jadi either ada dokumen yang belum lengkap atau ada yang harus disubmit lagi nih gitu, baik itu IELTS-nya, ACT atau ijazah. Biasanya gitu sih Kak. Baik, jadi seperti itu ya Kak Holil, semoga terjawab. Nah, kemudian ini udah banyak yang ngantri Kak Naila yang mau bertanya langsung ya. Mungkin kita mulai dulu dari Kak Nilman, silahkan sorry, Kak Nilma, silahkan Kak Nilma. Oke, selamat sore Kak Naila dan terima kasih kepada Kakak moderator. Sebelumnya Kak Naila perkenalkan aku Nilma Kaisa Hilman. Di sini aku mau sedikit cerita tentang diri aku sendiri. Aku tuh sama kayak Kakak yang emang punya impian kuliah di Australia yang dimana tuh aku udah mempersiapkan dari kelas 10 awal juga nih. Jadi di Iya. kelas 10 awal semester 1 aku mempersiapkannya itu dengan ngeplan aku mau kemana, kampus mana, jurusan mana, itu untuk kelas 10 semester 1 dan untuk 10 semester 2-nya aku nih masih berdebat dengan orang tua aku kayak eh udah jangan di sini, jangan di sini, mending di Australia aja. Pokoknya masih berdebat soal hal itu. Karena emang orang tua saya sendiri yang emang setuju dengan saya di keluar negeri, alhasil saya memilih antara Monash sama Melbourne, dua Oke. universitas yang dimana saya ini tuh ada fakultas yang pengen aku kunjungi gitu. Terus Oh, habis oke. itu kelas 11 semester 1 saya itu masih yang bingung Kak untuk selanjutnya nih arah saya ini mau kemana gitu karena saya mencari informasi-informasi beasiswa pun eh, kurang yakin gitu dengan informasi beasiswa tersebut. Bahkan tahu informasi Garuda beasiswa aja tuh aku baru tahu waktu kelas 11 semester 2. Nah, sekarang kan aku kelas 11 semester 2 dan aku tuh ngerasa aku tuh telat banget Kak untuk melakukan hal ini semua. Cuman kan tadi Kakak bilang kalau misalnya untuk daftar beasiswa Garuda aja tuh kita harus pas kelas 12 terus Iya. harus eligible dan ada beberapa pertanyaan aku yaitu SAT itu apa dan kalau misalnya kita jaga-jaga nih kita nggak keterima eligible, apakah itu kita masih bisa daftar Garuda atau enggak? Terus tadi juga aku ngecek IG beasiswa Garuda
Apa itu kan di postingan terakhir baru pengumuman siapa yang lolos. Nah, pengumuman Ya, itu apakah pengumuman gelombang 2 atau gelombang sebelumnya? Karena aku tuh lagi nungguin informasi gelombang 2, takutnya tuh akunya telat gitu. Paling itu aja sih Kak dari aku. oke. Sekarang Makasih. berarti Nilma kelas 11 ya? Ya, aku kelas 11 semester 2. Oke, kalau kelas 11 semester 2 itu daftar beasiswa Garudanya berarti itu nanti tahun depan gitu ya. Terus tadi tentang pertanyaannya Nilma itu ada beberapa, contohnya kamu ada minat ke Monash and also Melbourne. Salah satu yang aku saranin untuk ngelakuin research lanjutannya ya tentang universitas dan juga jurusan itu terutama difokusin ke Monash aja dulu gitu. Karena kalau teman-teman lihat di beasiswa Garuda ya, sebentar aku bukain aja. Itu nggak semua kampus atau jurusan itu diterima teman-teman untuk pendaftaran beasiswa Garuda gitu. Jadi dulu kalau saya waktu kelas 11, 12 itu saya nggak cuma daftar ke beasiswa Garuda. Saya mendaftar ke banyak sekali beasiswa. Contohnya adalah KAI Scholarship di Korea, kemudian ada Stipendium Hungarikum, itu juga saya daftar. Di Jepang juga saya cobain ke APU ya, APU terus ada yang kalau yang lain-lain juga teman-teman bisa misalkan mau nyobain beasiswanya Jerome dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau saran dari saya kalau teman-teman itu adalah pengejar beasiswa jangan cuman mengejar satu beasiswa aja gitu. Karena nanti worst case scenario nggak keterima, nanti kalian langsung terpuruk gitu. Jadi ada banyak sekali beasiswa lain fully funded yang bisa teman-teman cobain. Contohnya ke Kanada itu ada di Toronto itu ada Lester B. Pearson, kemudian kalau di UBC itu ada UBC Scholars Award, itu semuanya S1 fully funded gitu. Jadi mau kalian pakai beasiswanya pemerintah atau beasiswa pemerintahan dari negara itu langsung, contohnya Turki ada Turki Bursary, kemudian di Romania ada ARICE, kemudian kalau di Cina juga ada Chinese Government Scholarship, itu ada banyak sekali. Tergantung teman-teman mau kemana. Singapura juga ada, misalkan lewat ASEAN Scholarship itu juga ada. Inggris tuh ada Jardine Scholarship. Kemudian ada yang misalkan dari bank, My Bank Scholarship dan lain sebagainya gitu. Oke, ini aku bukain ke beasiswa Garuda ya teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ini nanti masuk aja ke beasiswa Garuda kemendiktiscientech.go.id itu teman-teman bisa lihat di sini ada download buku panduan bisa teman-teman detailkan juga ini juga kurang lebih pendaftarannya, seleksi administrasinya kapan, tes bakat skolastiknya kapan, pengumumannya kapan itu sudah ada. Nah, ini yang mau aku tekanin juga ya, tadi yang aku sampaikan. Misalkan punyanya Nilma nih, kamu maunya ke Australia gitu ya. Nanti bisa dicari di sini, misalkan Australia. Itu ada beberapa yang diterima dan ada beberapa yang enggak. Dan saran dari saya ya teman-teman ngejar LOA dari subjek atau major yang tersedia di lamannya beasiswa Garuda ini. Karena itu berarti nanti bisa didaftarkan kalau enggak, itu chancesnya untuk keterima beasiswanya agak lumayan uh, kecil dibandingkan yang punya LOA dari major ini gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan di sini. Misalkan kalau ANU, Australian National University, itu untuk bidang maritim yang diterima adalah dua major ini. Kemudian ini bisa disesuaikan saja, misalkan di energi gitu ya. Itu Monash itu ada kayak Science Advanced, Global Challenges, Materials Engineering. Ini jadi nggak semua Monash University itu diterima jurusannya untuk beasiswa Garuda. Jadi nanti bisa disesuaikan di sini sesuai dengan minatnya teman-teman kemana untuk memastikan jurusan dan universitasnya teman-teman masuk ke dalam listnya beasiswa Garuda itu. Kemudian Melbourne ya, tadi Nilma ada menyebutkan tentang Melbourne. Sejauh yang aku tahu, untuk beasiswa Garuda itu mereka tidak menerima University of Melbourne. Coba aku cari dulu ya. Yes. Wait. Itu Kak. Karena Melbourne ini kebanyakan untuk S1 dia itu cuma 3 tahun. Sementara beasiswa Garuda untuk Australia itu bisanya 4 tahun gitu. Makanya mereka nggak ada menerima dari University of Melbourne gitu. Meskipun Melbourne itu juga salah satu kampus terbaiknya di Australia gitu. Tapi nggak ada di sini kan.
Jadi nanti bisa disesuaikan di sini. Melbourne itu nggak ada karena dia cuma 3 tahun gitu. Kemudian tentang SAT, tadi Nilma juga bertanya tentang SAT. SAT itu scholastic test ya, ibaratnya itu semacam UTBK-nya untuk ke luar negeri gitu. Itu komponennya ada mathematics dan juga bahasa Inggris. Yang menantang itu di bahasa Inggrisnya sih, karena lebih banyak literatur kunonya gitu yang harus dipelajari gitu. Kemudian tentang eligible, kalau misalkan tidak mendapatkan eligible, maka itu tidak bisa untuk mendaftar beasiswa Garuda. Menganut kepada peraturan tahun ini ya. Misalkan nanti tahun depan di tahunnya Nilma beasiswa Garuda ada perubahan lagi, syarat administrasinya itu bisa nanti dilihat dia juga. Tapi saran dari aku dari sekarang mungkin nilainya juga bisa mulai dijaga supaya eligible-nya nanti masuk. Jadi terpaan administrasi seperti apapun di tahun-tahun ke depan, kamu tetap bisa mendaftar ke beasiswa Garuda. Kemudian tentang gelombang, iya betul, yang kemarin itu barusan pengumuman gelombang 1 beasiswa Garuda tahun ini. Jadi setiap tahun itu beasiswa Garuda buka 2 gelombang. Yang pertama adalah gelombang pertama, yang kedua adalah gelombang kedua. Jadi kalau teman-teman nggak keterima nih di gelombang pertama, kalian masih bisa mencoba lagi di gelombang kedua gitu. Ini masih dibuka untuk yang gelombang kedua gitu. Itu dari aku Nilma. Itu Kak moderator Kak Melva. Baik, jadi seperti itu ya, Dilma. Semoga terjawab. Kemudian ini ada banyak sekali pertanyaan, Kak Naila. Wah, nah tapi kita mungkin gantian aja karena ada yang mau on mic and then chat. Nanti kita gantian ya, teman-teman. Jadi mungkin setelah ada yang open mic satu, ya, setelah itu nanti kita ke chat lagi. Nah, mungkin selanjutnya dari Iki. Silahkan, Iki. Iki? Sorry, Aki. Halo ya, Halo. Oh, sorry oke. Kak, tadi saya kira bukan saya. Oke, sorry. Silahkan. Iya, jadi ya makasih Kak atas kesempatannya. Jadi menarik ya tadi yang sudah disampaikan oleh narasumbernya kita tadi Kak Naila. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama kan tadi Kak Naila di saat paparan itu kan sempat menyampaikan bahwa eh, beasiswa yang dulunya itu namanya BIM ya, sekarang Garuda ya. Betul, betul. Itu dihandle oleh Perpusnas ya. Kalau Yang prestasi kan maksudnya. Jadi kan iya, artinya, Puspresnas. berarti kan saya berpikirnya berarti kita-kita yang mau mengambil beasiswa Garuda itu yang pertama berarti harus ada screening atau seleksi dalam hal dia punya prestasi gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan apa dua kali pengabdian itu lama masa studi dikali 2 ya. Nah, Betul. eh, jadi misalnya apa? Kalau misalnya nih, mohon maaf, misalnya ini kan beasiswa sampai 4 tahun ya covernya. Misalnya karena ada sesuatu dan lain hal, awardee-nya itu ada problem masalah akademik, bukan karena misalnya disengaja atau tidak, tapi misalnya by accident atau suatu case yang spesifik, misalnya karena penelitiannya gitu, sehingga dia lewat dikit misalnya 4,5 tahun. So, itu kemudian kasusnya bagaimana ke depannya, itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir pertanyaan saya, Kak boleh di-spill nggak kira-kira komponen biaya yang di cover di beasiswa ini apa saja selain misalnya ada tuition fee, kemudian ada living cost dan segala macam gitu. Makasih Kak. Oke, thank you Kak. Izin Kakak moderator langsung saya jawab saja ya. Tadi pertanyaan pertama tentang prestasi ya, Pak. Kalau mungkin sebagai gambaran aja dulu, untuk kuliah S1 di luar negeri dengan beasiswanya pemerintah itu ada 2 beasiswa yang tersedia. Yang pertama adalah beasiswa Talenta Indonesia dan juga beasiswa Garuda. Saya adalah awardee beasiswa Garuda. Yang membutuhkan screening untuk
prestasinya harus dari prestasinya Kementerian Pendidikan, harus yang dari lomba-lombanya Pusat Prestasi Nasional. Contohnya adalah lomba-lomba opsi, lomba-lomba OSN, O2SN, dan lain sebagainya. Itu adalah ketika mendaftar ke Beasiswa Talenta Indonesia. Beasiswa Talenta Indonesia ini beasiswa yang baru ya teman-teman, baru dibuka tahun ini, jadi kalau pengumuman nanti itu mereka akan punya angkatan pertamanya. Sementara kalau beasiswa Garuda itu startnya dari tahun lalu, dan itu tidak harus memenangkan lomba-lomba dari misalkan lomba-lombanya Kementerian Pendidikan, asalkan teman-teman punya prestasi di minimal tingkat provinsi sih kalau menurut saya ya. 3 tahun terakhir di bidang yang teman-teman minati itu gitu. Jadi itu terkait prestasi untuk beasiswanya itu ada 2, Talenta Indonesia dan juga Garuda. Talenta Indonesia itu yang membutuhkan prestasi berbasis screening Puspresnas. Kalau yang beasiswa Garuda itu hanya mencantumkan prestasinya saja. Kemudian kalau untuk problematika misalkan case-case tertentu ada force major, kemudian ada kondisi-kondisi yang tidak diinginkan atau kendala akademik dan lain sebagainya, dari beasiswa pemerintah sendiri biasanya mereka sudah memiliki skema untuk melakukan pengecekan secara bulanan. Jadi ketika kita mau mengajukan nih uang bulanannya turun, itu kita harus mensubmitkan dulu data-data tentang apa yang kita lakukan saat ini, kemudian progres kita selama di kuliah seperti apa. Itu menurut saya juga salah satu langkahnya mereka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti lewat dari masa studinya yang diharuskan itu adalah 4 tahun gitu. Tapi worst case scenario, misalkan IPK kita nih jatuh di bawah dari syarat rata-rata minimalnya sebagai penerima beasiswanya pemerintah itu adalah 3,25 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di bawah 3,25 IPK-nya selama masa studi, biasanya nanti mereka akan melakukan notice secara bertahap. Kalau misalkan secara bertahap itu tidak ada peningkatan atau misalkan tidak ada antisipasi tingkat lanjut, biasanya nanti akan dinaikkan peringatannya itu menjadi peringatan yang sedang, kemudian yang worst case scenario itu nanti yang dicabut itu. Tapi tidak kemudian kalau misalkan sekalinya langsung gagal atau ada force major atau ada kesalahan gitu ya, langsung dicabut beasiswanya, itu enggak. Kemudian kalau tadi terkait misalkan ada masa studi yang terlambat jadi 4,5 tahun dan lain sebagainya, itu juga ada proseduralnya sendiri untuk pelaporan sih Pak, biasanya kayak gitu. Jadi biasanya kalau setelah menjadi awardee itu nanti akan dikasih buku pedomannya lengkap tentang apa saja yang harus dipenuhi, apa saja syarat-syarat selama masa studi, kemudian kalau ada case-case seperti tadi itu udah dijelaskan di buku pedomannya itu. Gitu. Kemudian tentang komponen biaya dari penerima beasiswa Garuda itu sebetulnya di cover semuanya sih. Sebentar, coba saya cek slide saya. Oke. Programnya ini pendanaannya itu fully funded ya teman-teman. Jadi semuanya di cover, tidak cuman biaya SPP, pendaftaran atau selama masa studinya di kampus, tapi tunjangan buku, jadi tunjangan riset kalau misalkan teman-teman melakukan konferensi. Misalkan nih saya konferensi riset di Amerika atau di Inggris, meskipun saya kuliahnya di Australia, itu tetap bisa dibiayai dan bisa mengajukan reimburse gitu teman-teman. Kalau misalkan ada event-event yang mengharuskan teman-teman itu pergi ke negara lain, kalau itu konteksnya adalah konteks akademik, itu tetap dibiayain. Kemudian dana pendukung, biaya hidup bulanan, transportasi, visa, asuransi kesehatan, itu semuanya di cover. Jadi basically karena dia fully funded, semua pembiayaan di cover, baik itu bulanan, kemudian tunjangan buku, settlement allowance itu ketika pertama kali datang ke negara tujuan, itu biasanya akan dikalikan 2. Jadi living allowance-nya dikalikan 2 gitu. Jadi kita punya settlement allowance untuk jaga-jaga waktu awal-awal kita sampai nih ada dana-dana darurat yang harus dikeluarkan lebih banyak gitu. Itu dari saya, Kak. Baik, jadi seperti itu ya Kak Aki, semoga terjawab. Kemudian kita lanjut ke chat nih Kak Naila ya. Ini dari Kak Nur Adelina. Jadi Kak Nur Adelina ini lagi takut untuk ngerelain SNBP ya.
pertanyaannya adalah apakah bisa negosiasi sekiranya kita keterima PTN tapi masih menunggu pengumuman beasiswa, Kak Naila? Bagaimana? Oke, kalau tentang negosiasi itu bisa ya teman-teman. Biasanya kalau dari pengalaman saya sendiri sih, dari teman-teman saya itu yang ada juga yang keterima SNBP, kemudian daftar beasiswa Garuda juga keterima. Nanti biasanya akan dibantu oleh dari beasiswanya dari Kementerian Pendidikan untuk kemudian bersurat kepada universitasnya supaya kalian ataupun adik-adik kelas kalian tidak kena blacklist gitu. Jadi negosiasi masih bisa dilakukan, atau kalau misalkan langkah yang saya ambil dulu waktu SMA, saya eligible 1 juga, tapi saya merelakan eligible saya. Saya nggak ambil SNBP, saya fokusnya di SNBT, di UTBK gitu. Jadi emang karena dari awal fokusnya itu untuk PTLN, SNBP-nya memang saya relakan, nggak saya ambil eligible 1-nya, dan saya fokuskan untuk jaga-jaga PTN-nya lewat UTBK gitu sih, Kak. Oke, jadi seperti itu ya, Kak Nur Adlina. Semuanya bisa asal dinegosiasikan, dibicarakan ya, Kak Naila ya. Nah, selanjutnya ini dari, wah namanya sulit, Kak Tres lah ya kita panggil, kata Kak Tres. Kak Naila, apakah ada tips untuk menulis esai agar bisa lolos beasiswa Garuda? Oke, thank you Kak buat pertanyaannya. Untuk esai beasiswa Garuda, jujur di tahun saya dulu, waktu tahun lalu itu belum ada esai ya. Jadi waktu saya daftar ke beasiswa Garuda, tahun lalu itu belum ada esai karena persyaratan esai baru ada di tahun ini. Tapi berdasarkan pengalaman saya ke mendaftar kampus-kampus di Amerika Serikat, itu juga salah satunya butuh semacam personal statement dan lain sebagainya. Itu mungkin tips yang bisa saya berikan, yang pertama adalah kita melakukan riset dulu ya tentang beasiswanya ini, dia itu sasarannya seperti apa. Biasanya tiap beasiswa itu mereka memiliki apa ya, calon awardee-nya, impian mereka tuh seperti apa gitu. Jadi calon ideal awardee-nya mereka biasanya udah punya gambarannya seperti apa. Contohnya kalau beasiswa Garuda ya tentunya yang punya nasionalis tinggi, nantinya mau mengabdi dan lain-lain, maka itu bisa kita cerminkan dari esai kita gitu. Salah satunya adalah bentuk pengabdian yang nyata. Misalkan dengan saya kuliah di sini, di jurusan ini, saya ingin mengembangkan sektor di apa di Indonesia, masuk ke bagian mana, atau melakukan riset di bagian apa. Jadi something yang memang smart ya, smart dalam artian measurable, tapi juga spesifik, dan juga time bound-nya itu jelas gitu sih Kak, kalau dari saya. Oke, seperti itu ya Kak Tres, semoga terjawab. Kemudian selanjutnya kita akan move ke yang mau ngomong langsung nih Kak Naila. Selanjutnya dari Kak Saskia. Silahkan Kak Saskia, dibuka mic-nya. Halo? Oke, Baik, silahkan. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, sekarang saya itu kelas 10 SMA. Saya rencananya tuh mau kuliah di luar negeri, tapi belum tahu di kampus mana. Cuman saya sudah memiliki mimpi, yaitu saya rencananya mau ambil jurusan Doctor of Medicine. Menurut kakak, itu tes bahasa Inggris seperti IELTS, TOEFL, dan lain sebagainya, itu tergantung dari kampusnya atau lebih baik kita ambil keduanya. Dan kalau misalnya kita sudah merelakan SNBP, kita mau berfokus kepada beasiswa luar negeri saja. Tapi ketika kita sudah relakan SNBP, ternyata kita tidak lulus beasiswa luar negeri, itu seperti apa ya, Kak? Terima kasih. Iya, silahkan. Bagaimana Kak Naila? Oke, thank you Saskia buat pertanyaannya. Tadi jurusannya medicine ya? Dokter medicine ya? Yes, betul Kak Naila. Oke, mungkin disclaimer dulu kalau dari saya, kalau teman-teman yang mau fokusnya di kedokteran atau medicine gitu ya, kalau memang nanti tujuan jangka panjangnya itu adalah untuk berkarir di luar negeri atau sebagai researcher atau kemudian sebagai yang bukan praktik di Indonesia, maka kuliah S1 di luar negeri bisa dilakukan. Tapi kalau nanti pada akhirnya targetnya teman-teman itu adalah
praktek di Indonesia ya, saya sarankan untuk S1-nya kalau teman-teman itu mau fokus di kedokteran ambil dulu di dalam negeri gitu. Karena nanti akan susah untuk placement dan lain sebagainya penyetaraan ketika teman-teman kembali ke Indonesia. Itu kalau untuk medicine. Kemudian tentang IELTS, IELTS itu biasanya secara general itu kampus minimal tuh mintanya 6,5 untuk semua band dan tidak ada yang band score-nya di bawah 5,5 dari setiap itunya apa skill-nya gitu. Tapi itu bisa juga Saskia nanti lihat juga gitu ya secara jurusan mintanya berapa sih, apakah lebih tinggi atau lain sebagainya gitu. Tapi secara umum amannya sih targetin aja untuk dapat minimal 7 di skor IELTS-nya itu kurang lebih udah bisa untuk mendaftar ke kampus-kampus di luar negeri. Atau kalau misalkan ngejarnya itu kampus-kampus seperti di Amerika, biasanya mereka persyaratan IELTS-nya lebih tinggi di 7,5 atau di 8 gitu. Kemudian untuk worst case scenario tidak diterima di beasiswa di luar negeri ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya dulu itu ketika SMA, saya cukup realistis. Jadi selain mempersiapkan ke luar negeri, saya tetap punya backbone-nya, fundamentalnya, supaya saya tidak gap year adalah saya mempersiapkan di dalam negerinya juga, di PTN-nya juga saya maksimalkan. Salah satunya adalah dengan menjaga nilai, supaya tetap bisa eligible 1 di SMA saya. Kalau misalkan nih nanti di tengah-tengah kemudian saya kepikiran ya udah ngambil SNBP aja, saya masih bisa lewat jalur itu. Tapi ketika saya udah kelas 11, kemudian saya tekadnya masih ke luar negeri, SNBP-nya itu saya relakan, dari situ saya udah mulai pandangannya itu fokus untuk berlatih ke UTBK. Jadi worst case scenario saya tidak diterima beasiswa di luar negeri, saya masih ada keterima di UTBK dan itu juga alhamdulillah saya tahun lalu keterima UTBK di UGM di hubungan internasional gitu. Jadi kalau untuk persiapan ke luar negeri, saya rasa penting juga untuk memikirkan safety net-nya teman-teman ya. Salah satunya itu adalah di kampus-kampus di Indonesia melalui jalur UTBK. Kayak gitu. Baik, jadi seperti itu ya Kak Saskia. Semoga terjawab. Kemudian selanjutnya nih, ada dari Kak Lutfan. Silahkan Kak Lutfan pertanyaannya. Halo Kak Lutfan. Sepertinya Kak Lutfan lagi AFK nih ya Kak Naila. Kalau gitu kita next ke chat aja deh. Ini di chat tuh ada dari KR. KR punya 3 pertanyaan. Oke, Kak. Halo. Oh, oke, silakan. Udah, Kak. Maaf, Kak. Silakan Kak Lutfan, Iya, kalau begitu. Kak, saya punya pertanyaan, Kak. Kalau dari kelas 3 SMP itu udah ngikut kurikulum internasional Cambridge. Sampai sekarang saya kelas 11 semester 2. Itu apakah nanti waktu pas lulus itu bisa kepake buat apply ke universitas di luar negeri seperti di Eropa? Oke, thank you Lutfan buat question-nya. Cambridge-nya A-level atau apa? Yang saat ini Lutfan kerjakan di sekolah, Cambridge-nya apa? Kak Lutfan, Saya bagaimana? pernah ambil ujian IGCSE Cambridge, terutama di English sama Math. Kalau sekarang ini emang buku pelajaran saya tuh udah di A-level. Oh, oke. Kalau misalkan dari sekolahnya Lutfan itu emang dari IGCSE, kemudian lanjut O-level, kemudian lanjut A-level, dan nanti pada akhirnya di kelas 11 itu ngambil ujian A-level, maka itu bisa digunakan untuk mendaftar ke kampus-kampus, contohnya ke Eropa dan UK, dan juga ke Australia itu bisa. Tapi kalau untuk Amerika, itu tetap harus ngambil ACT sih, dan kalau misalkan emang targetnya itu nanti menggunakan beasiswa ya untuk studi S1-nya, itu tetap harus mengambil ACT karena itu syarat dari beasiswanya. Majority beasiswa biasanya mereka minta untuk ada syarat ACT dan juga IELTS gitu. Tapi kalau emang basisnya dari kurikulum internasional, contohnya adalah Cambridge atau IB, itu untuk beberapa negara itu udah bisa untuk mengeliminasi IELTS-nya gitu. Jadi nanti kalau misalkan dapat skornya bagus, misalkan A atau A star, itu bisa untuk mendaftar ke Inggris dan juga ke Eropa, atau ke Kanada itu bisa langsung juga
dan tanpa menyertakan IELTS karena udah setara nilai Cambridge-nya atau nilai IB-nya untuk IELTS kayak gitu. Tapi itu dia syaratnya mungkin bisa diperhatikan di setiap kampus dan negara itu beda-beda. Ada yang mensyaratkan A star, atau ada yang menyaratkan triple A star dan lain sebagainya. Itu bisa disesuaikan. Oh ya Kak, sama itu emang harus ngambil ujian A-levelnya ya? Iya, kalau misalkan sebenarnya opsional sih kalau misalkan nanti kamu mau jadi kurikulum internasional itu mereka itu kayak lebih fast track kalau untuk daftar ke kampus-kampus di luar negeri. Kalau kamu nanti pada akhirnya mau ngambil A-level kemudian dapat bagus, maka itu bisa kamu gunakan untuk lebih cepat dapat LOA, itu bisa. Tapi kalau misalkan nggak ngambil sekalipun, kamu mau ngambil ACT sama IELTS saja, itu juga bisa-bisa aja gitu. Tergantung nanti Lutfan mau kuliahnya di mana. Oh ya Kak, sama ada nggak beasiswa di luar negeri yang nanggung syarat pengajuan visa rekening koran? Visa kalau dari beasiswa selain Garuda aku kurang tahu ya. Kalau beasiswa Garuda dia di cover visanya secara reimburse gitu. Jadi misalkan ke Australia pada saat itu saya daftar visa dulu, saya bayar dulu, tapi nanti kemudian bukti paymentnya diserahkan ke beasiswa Garuda, terus habis itu direimburskan. Tapi kalau untuk beasiswa yang lain saya kurang tahu apakah ada atau enggak. Tapi setahu saya kalau misalkan ke UK, correct me if I'm wrong, itu Jardine Scholarship itu ya. Kalau misalkan skor nanti Cambridge kamu bagus, itu kamu bisa juga untuk mendaftar ke Jardine Scholarship, itu dia ngecover semua sih termasuk ke biaya visanya juga gitu. Oke, oke Kak, makasih Kak. Oke, Kak Lutfan, semoga terjawab. Kemudian kita next ke chat nih, Kak Naila. Ada pertanyaan dari Kak R, namanya satu huruf saja, Kak R. Dia punya beberapa pertanyaan. Aku coba bacain satu persatu kali ya, Kak Naila. Jadi satu pertanyaan langsung dijawab, kemudian nanti aku ngajuin pertanyaan yang lainnya ya, biar nggak bingung. Oke, mungkin dari pertanyaan pertama nih, Kak Naila. Ini terkait agent. Pertanyaannya adalah, agent itu apakah yang membantu kita untuk upload dokumen pendaftaran ke universitas, dan biaya jasanya untuk ke New Zealand itu berapa? Oke. Karena saya tidak mendaftar ke New Zealand, jadi saya kurang tahu untuk biaya So- pendaftarannya. Kalau sorry, sorry, maksudnya Australia, sorry. oke. Kalau untuk Kalau untuk Australia lewat agent gratis, Kak. Kecuali kalau mendaftar ke University of Melbourne itu ada biaya jasa application fee-nya kurang lebih 1 juta rupiah kalau tidak salah. Mhm. Tapi misalkan ke UNSW, ANU, atau ke USIT dan lain sebagainya itu gratis lewat agent. Dan ya betul, agent itu semacam apa ya, perantara kita dengan kampus-kampus yang memang sudah secara resmi ya guys terhubung gitu untuk kemudian mereka membantu kita application-nya, prosesnya dan segala macam itu dibantu oleh agent. Bahkan ketika saya mau settlement di Australia, yang ngebantu visa saya juga dari agent yang sama ketika saya mendaftar ke kampus ke luar negeri itu. Gitu, Kak. Oke, jadi gratis ya KR untuk biayanya. Kemudian pertanyaan kedua adalah terkait kejuaraan yang pernah Kak Naila ya, yang pernah Kak Naila ikuti itu ada apa saja yang dari luar Kemendikbud tapi yang sudah terkurasi. Kalau dari luar Kemendikbud itu beberapa kali saya ikut Olimpiade internasional ya teman-teman. Saya basisnya dari Olimpiade Matematika tingkat internasional, itu beberapa yang sudah dikurasi. Contohnya adalah SEAMO, AMO, kemudian ada SASMO dan lain sebagainya. Itu waktu SMA saya banyak ikut Olimpiade internasional seperti itu, matematika yang udah terkurasi oleh Puspresnas. Jadi nanti tinggal setelah dapat prestasinya itu saya ajukan kurasi gitu ya. Atau misalkan prestasi-prestasi yang lain, contohnya itu adalah The Diana Award. Tadi seperti yang Kak Melva sampaikan juga, saya mendapat The Diana Award ya teman-teman. Itu salah satu penghargaan dari Kensington Palace UK, dari pemerintahannya UK gitu ya, dari kerajaan UK, untuk aksi sosial saya, proyek sosial saya itu menjadi salah satu yang terbaik di dunia gitu. Jadi saya dapat penghargaan itu, dan itu juga terkurasi di Puspresnas dengan nilai yang cukup tinggi gitu. Selain itu juga saya basisnya itu di bidang riset. Contohnya ketika kelas 10 tuh saya pernah menang juara satu lomba science project di ITB di Bandung, di Institut Teknologi Bandung.
Itu lombanya OGG, jadi contohnya salah satunya itu sih yang riset di OGG itu saya juara 1 untuk di bukan social project. Um, Pokoknya riset sosial gitu, teman-teman. Saya lupa apa nama exactnya. Oke, jadi begitu ya. Banyak banget ya Kak Naila jadi. Nah, kemudian ini yang terakhir dari KR terkait tempat tinggal di sana, apakah kita harus mencari sendiri atau akan dicarikan oleh pihak beasiswa Garuda, Kak Naila? Tentang living di sininya itu sebenarnya bebas ya Kak. Dari kitanya sendiri sih yang nyari gitu. Jadi dari beasiswanya Garuda itu mereka memberikan akses ke keuangannya. Kemudian kita mau menggunakan itu seperti apa itu tergantung untuk kita. Untuk opsi tinggal di luar negeri itu tuh ada 2 ya, biasanya on campus atau off campus. On campus itu berarti yang disediakan langsung prasarananya dari pihak kampus, misalkan di asrama sekolah atau misalkan di asrama kampusnya itu, atau misalkan ke building-building yang emang udah ditujukan untuk akomodasi tempat tinggal di dalam kampus, itu ada juga opsi seperti itu. Tapi biasanya kalau di Australia itu cenderung lebih mahal. Jadi saya memilih yang off campus. Saya memilih di living shared house. Living shared house itu basically kalau secara bahasa Indonesia kos ya teman-teman. Saya tinggal di kos gitu, satu rumah, whole unit, satu rumah itu sekitar 2 lantai, ada 8 orang. Bersama kakak-kakak LPDP S2 juga gitu. Jadi satu rumah ini 8 orang, anak Indonesia semua gitu. Jadi opsi untuk tinggal di luar negeri itu ada banyak sih, ada apartemen, ada studio, kemudian ada shared house seperti saya, atau misalkan kalau yang dari campus juga disediakan um, beberapa akomodasi lain, tapi itu tergantung dari kita nanti cari sendiri gitu sih Kak. Tapi kalau terkait nyari akomodasi, menurut saya itu nggak begitu susah, karena nanti setelah jadi awardee, itu nanti akan dihubungkan dengan kakak-kakaknya awardee-awardee sebelumnya yang udah tinggal di negara tersebut gitu. Jadi kita bisa nge-reach out kakak-kakak itu, kemudian tanya nih prosesnya seperti apa. Kalau misalkan butuh untuk checking site-nya itu juga biasanya dibantu sama kakak-kakaknya ini gitu. Jadi kita kalau mau inspect rumahnya dulu gitu ya sebelum kita tinggal, itu biasanya bisa dibantuin sama kakak-kakaknya sini, atau misalkan menggunakan jasa-jasa seperti tadi agent bisa ngebantuin juga, atau cari di online. Kalau misalkan di Australia itu ada Find My Home, itu juga bisa menggunakan situ. Tapi in short kita cari sendiri gitu sih Kak. Oke, seperti itu ya Kak El. Semoga terbantu. Kemudian selanjutnya ada dari Kak Fatma ya. Katanya untuk Muslim yang berkuliah di sana, apakah ada terkendala sendiri Kak Naila? Oke, saya Muslim juga ya, teman-teman. Saya tidak mengalami kendala sih untuk kuliah di sini karena dari kampus sendiri, contohnya itu udah disediain um, musolanya juga gitu. Kalau di University of Sydney kita punya musolanya sendiri dan itu ya bebas untuk digunakan, dan biasanya juga tiap tiap minggu itu mereka ada acara sih, ada kayak holakoh, kemudian juga ada sholat Jumat segala macam, itu juga disediakan sama kampusnya itu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu tipikal yang sangat religius gitu ya, itu ada banyak sekali kegiatan kampus yang bisa dilakukan juga di Australia. Contohnya ada community-nya, baik itu community pelajar Indonesia di Sydney yang memang fokusnya di komunitas Islam, itu juga ada Kak gitu. Jadi kalau terkait um, keagamaan saya rasa bukan menjadi penghalang sih, dan alhamdulillah juga saya tidak mengalami diskriminasi atau lain sebagainya gitu. Teman-teman saya di sini juga sangat suportif, sangat memahami ya. Contohnya kalau misalkan lagi kumpul-kumpul nih, saya juga bukan orang yang minum ya karena itu juga dilarang sama agama saya. Itu mereka sangat-sangat memahami, bahkan teman-teman saya juga mereka kalau pilih tempat atau lokasi kumpul gitu juga cenderung memilih yang kemudian halal atau uh, friendly lah dengan umat muslim kayak gitu. Jadi kalau tentang keagamaan saya rasa tidak ada kendala. Juga misalkan seperti ini nih yang di bagian atas ini adalah perayaan Idul Fitri juga tahun ini, itu yang dilaksanakan sama pemerintahan Indonesia di Sydney gitu. Jadi kalau tentang keagamaan saya rasa di sini udah sangat inklusif sekali sih. Jadi sangat terbuka dengan segala hal, halal optionnya juga masih banyak gitu, jadi aman.
Baik, sebenarnya tidak perlu khawatir ya Kak Naila untuk Muslim yang berkuliah di sana. Nah, selanjutnya ini ada dari Kak Ratines yang ingin langsung bertanya. Silakan Kak Ratines pertanyaannya. Halo Kak, terima kasih atas waktu untuk bertanyanya. Iya, Kak, silakan saya mau pertanyaannya. tanya, eh, apakah kayak jurusan yang kita pilih saat di SMA itu akan memengaruhi nilai raport nantinya saat kita mau daftar di PTLN atau beasiswanya? Kayak gitu aja, terima kasih. Oke, thank you Ratines buat pertanyaannya. Tadi pertanyaannya itu tentang nilai rapot ya. Kalau tentang nilai rapot itu sebenarnya mungkin agak kebalik sih statementnya. Jadi kalau untuk kuliah di luar negeri, iya betul butuh banget nilai rapot karena misalkan kalau ke Amerika Serikat itu ya, itu tetap teman-teman itu harus mencantumkan nilainya teman-teman itu berapa per masing-masing subjek, per masing-masing pelajaran itu dimasukkan ke sistemnya. Kemudian juga nanti ditanyain juga kalian tuh GPA-nya atau rata-ratanya itu berapa, ranking berapa seangkatan. Itu kalau untuk Amerika itu dia ditanyain seperti itu. Tapi kalau untuk ke negara-negara lain, misalkan ke Australia, itu um, sebenarnya nggak menjadi perhatian utama sih, karena kan dipandangnya itu dari nilai ACT-nya teman-teman berapa dan juga IELTS-nya berapa. Jadi kalau teman-teman basisnya itu dari kurikulum nasional, kalau ACT-nya bagus, IELTS-nya juga bagus, itu pasti nanti keterima di LOA kampus-kampus di luar negeri, kayak gitu. Yang nanti menjadi kendala itu adalah ketika mendaftar beasiswanya. Kalau teman-teman nilainya nggak bagus, itu nanti kendala di beasiswa Garudanya karena salah satu syarat dari beasiswa Garuda ini adalah rata-ratanya cenderung cukup tinggi di atas 85 atau lebih baik kalau teman-teman rata-rata pelajaran itu di atas 90 itu chances keterima beasiswa Garudanya juga lebih besar. Kayak gitu sih Kak. Baik, seperti itu ya Kak Ratines, semoga terbantu. Nah teman-teman, karena ini waktunya sedikit lagi, jadi sepertinya tidak semua pertanyaan akan terjawab ya. Jadi untuk hari ini kita akan ambil beberapa pertanyaan saja. Nah, yang selanjutnya ini ada dari Kak Ashley. Kak Ashley ini bertanya terkait list kampus yang disediakan oleh beasiswa Garuda. Katanya, apakah bisa kita mendaftar ke kampus lain daripada yang ada di list beasiswa Garuda, Kak Naila? Ashley ya tadi ya Kak. Nggak apa-apa Ashley kalau misalkan mendaftar ke kampus-kampus yang di luar dari listnya beasiswa Garuda. Cuman saran dari saya at least punya satu atau dua yang LOA-nya itu ada di listnya beasiswa Garuda. Karena itu nanti juga jadi syarat untuk kalian memasukkan ke administrasinya gitu. LOA-nya udah ada dari jurusan yang align sama yang ada di list. Tapi kalau misalkan mau farming nih atau mau explore di luar yang ada di listnya beasiswa Garuda itu nggak masalah sama sekali. Karena itu kan juga peraturan tahun ini ya, aku belum tahu nanti tahun depan apakah berubah lagi atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan ini kalian masih di tahap mencoba mencari LOA, cari sebanyak yang sesuai dengan minat kalian, tapi juga dilihat dari ranking kampusnya, ranking universitasnya, dan juga kredibilitas ketika dimasukkan ke beasiswa Garuda gitu sih. Baik, jadi seperti itu ya Kak Ashley. Nah, selanjutnya ada dari Kak Ashifa ya. Kata Kak Ashifa, jika kita mau mendaftar beasiswa Garuda, apakah kita harus masuk ELI, Kak Naila? Kalau untuk syarat beasiswa Garuda tahun ini, iya teman-teman harus menjadi eligible sekolah dulu, baru bisa mendaftar beasiswa Garuda. Kayak gitu, Kak. Ya, itu berarti peraturan baru ya Kak Naila, ya Kak Oh, Ashifa. Jadi, betul. Di tahun ini mhm. baru mulainya. Jadi kita harus sering-sering update terkait peraturannya ya, teman-teman. Yes. Betul. Nah, kemudian ini dari Kak Ashila ya, katanya bertanya terkait apa sih perbedaan IELTS, TOEFL, STA ya, mungkin gambaran secara kasarnya saja Kak Naila dan juga apa langkah awal dari Kak Naila untuk writing. Oke, nice question ya. Untuk writing itu emang salah satu yang cukup menantang kalau untuk IELTS. Karena memang jujur aja, saya juga waktu
IELTS itu yang paling menantang, paling susah itu di writing-nya. Kenapa teman-teman? Karena mereka punya structure yang berbeda dari misalkan kalau saya basisnya kurikulum internasional, biasa nulis esai gitu, dengan nulis writing untuk penilaian IELTS itu mereka structure-nya beda. Kemudian juga kebahasaannya cenderung beda gitu. Ada yang lebih straightforward, kalau misalkan di esai itu lebih butuh yang tidak langsung to the point kayak gitu-gitu. Jadi kalau IELTS itu memang writing itu tips dari saya sih banyak menulis ya Kak, dan terbiasa dengan berbagai tipe ujiannya gitu. Karena kan kalau untuk IELTS writing itu nggak cuma tentang data interpretasi, tapi juga ada berbagai charge, ada berbagai condition dan lain sebagainya. Itu kalau dari saya sih tahun lalu saya preparasinya dari setiap jenis-jenis writing yang bisa mungkin keluar itu saya cobain untuk ditulis semua. Kemudian saya mintakan mentor saya untuk menilai kira-kira kurangnya di mana, mana yang bisa diimprove, dan juga sekarang ada AI ya teman-teman, itu bisa kalian gunakan sebagai sumber belajarnya teman-teman juga untuk komparasi. Misalkan kalau saya menulisnya seperti ini, itu kira-kira ada di band score berapa. Saya rasa sekarang AI udah semakin canggih juga, jadi akurasinya juga udah lumayan mendekati dengan saat hari H. Kalau misalkan teman-teman menulisnya seperti itu tuh kira-kira dapat band score-nya berapa kayak gitu. Kemudian untuk TOEFL, IELTS perbedaan antara keduanya itu basically letak perbedaannya, satu ada di penyelenggara, kemudian yang kedua variasi bahasa, kemudian format tes dan juga penilaian ya teman-teman. Jadi kalau udah ngambil IELTS nggak usah ngambil TOEFL. Tapi kalau misalkan udah ngambil TOEFL itu ada beberapa case butuh IELTS lagi, ada yang enggak juga gitu. Kalau untuk SMA saya dan guru-guru saya biasanya menyarankan untuk ngambil IELTS saja karena lebih general dan bisa diterima oleh banyak universitas, banyak beasiswa dan lain sebagainya. Penyelenggara itu mereka basisnya dari ETS, ETS itu dari Amerika Serikat. Kalau IELTS itu dari Cambridge, dari British Council. Kemudian kalau aksen dan kebahasaan, TOEFL itu mereka cenderung menggunakan American-based English. Sementara kalau IELTS itu British-based karena penyelenggaranya juga dari Cambridge gitu kan, dari British Council. Tapi secara tujuannya basically sama aja sih untuk menilai kemampuan bahasa Inggrisnya teman-teman seperti apa. Kemudian juga sistem penilaiannya itu berbeda. Kalau misalkan di TOEFL itu tuh dia kalau nggak salah scoringnya dari 0 sampai 120, sementara kalau di IELTS itu kan menggunakan band ya, dari 0 sampai 9 yang paling tinggi kayak gitu. Itu sih Kak dari saya. Oke, jadi seperti itu ya Kak Ashila. Kemudian untuk pertanyaan Kak Syafira terkait prestasi, sepertinya tadi sudah ada pertanyaan yang sama ya. Jadi semoga sudah terjawab. Kemudian selanjutnya ada dari Kak Asyam nih ya. Katanya, bagaimana Kak Naila jika tidak ada prestasi akademik ataupun non-akademik sama sekali? Tapi aku cukup sering ikut kegiatan sosial atau organisasi atau kepanitiaan ya. Apakah itu aman ya? Kemudian apa yang harus kita improve atau fokus agar chance keterimanya lebih besar? Oke, thank you buat pertanyaannya. Punya keunggulan di bidang sosial itu juga salah satu yang cukup penting dan bisa ditonjolkan juga di esai ya teman-teman. Kalau misalkan tadi lebih fokus di bidang keorganisasian dan lain sebagainya, itu cukup bagus kalau nanti kemudian teman-teman gunakan sebagai esai. Kalian itu segi kepemimpinannya bisa terefleksi, kemudian dari segi experience bersosialnya juga sangat kuat, itu bisa untuk kemudian ditonjolkan untuk application ke luar negeri. Tapi yang kemudian menjadi tantangan itu adalah ketika nanti teman-teman bersaing di beasiswanya. Beasiswanya ini yang cukup sangat selektif, tidak hanya melihat kepada esai, tapi juga dari latar belakang akademiknya teman-teman gitu. Jadi kalau boleh menyarankan sih dari saya sendiri, saran mana yang bisa difokuskan, dari kegiatan yang sudah kamu lakukan itu bisa ditonjolkan untuk kemudian nanti dimaksimalkan di esai. Dan jangan lupa kalau misalkan ikut ke organisasian, jangan cuma jadi staffnya aja atau jangan cuma jadi membernya aja, tapi punya role yang cukup jelas, cukup tinggi, itu akan sangat membantu untuk pendaftaran kampus-kampus di luar negeri supaya kalian ada peran dan kebermanfaatan yang jelas gitu teman-teman.
Terus yang bisa diimprove juga tadi dari segi akademik, tidak menutup kemungkinan kalau dari saya pribadi, saya menyarankan untuk juga mengejar berbagai kompetisi atau lomba-lomba, tidak harus yang bersifat STEM atau bersifat apa ya akademik banget gitu ya teman-teman. Ada juga banyak sekali lomba-lomba yang berhubungan dengan misalkan proyek sosialnya teman-teman kalian lombakan kayak gitu-gitu itu bisa juga lewat jalur yang kayak gitu. Tapi memang prestasi tetap dibutuhkan sih Kak, kayak gitu. Baik, seperti itu ya Kak Asyam. Kemudian mungkin kita ambil 2 pertanyaan lagi ya Kak Naila, boleh ya 2 pertanyaan? Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya itu tadi Kak Naila sempat menyampaikan bahwa untuk pemilihan jurusan yang terkait dengan sains atau STEM itu memiliki chance yang lebih besar diterimanya. Bagaimana dengan jurusan sosial seperti ekonomi bisnis? Oke, thank you Kak. Selama kalau misalkan dia masuk ke dalam list prioritasnya beasiswa Garuda, contohnya di ekonomi bisnis itu ya, sebentar, coba saya screening dulu. Bisnis dan ekonomi itu termasuk salah satu pilar yang juga menjadi prioritas dari beasiswa Garuda ya. Ini ada bisnis dan ekonomi, nanti bisa teman-teman cari di sini detail kampusnya dan lain sebagainya. Jadi meskipun STEM-nya itu juga salah satu yang diunggulkan, kalau misalkan sosialnya teman-teman masuk ke dalam list di sini itu juga bisa untuk maju dari sana gitu dan nggak kemudian chances-nya teman-teman betul-betul 0 untuk keterima beasiswa Garuda enggak. Tapi ya saran dari saya tadi untuk semuanya kalau misalkan masih fokus untuk ngejar beasiswa jangan cuma bertumpu kepada satu beasiswa aja, tapi mencoba ke berbagai opportunity supaya kita nanti at the end di mananya itu nanti Tuhan yang akan memberikan jalan kayak gitu sih Kak. Iya, jadi perbanyak mendaftar beasiswanya ya Kak Naila. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir ya teman-teman karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 5 WIB. Jadi pertanyaan terakhir dari Kak Bella ya, ada nggak ya Kak Naila beasiswa PTLN untuk gap year? Karena sekarang kelas 12 tapi belum siap untuk ngambil IELTS gitu. Jadi rencananya Kak Bella ini ingin ngambil gap year sembari improve bahasa Inggrisnya Kak Naila. Oke, sebentar ya Kak sambil aku cariin juga karena jujur Silakan. aja aku kurang tahu sih kalau untuk yang beasiswa teman-teman untuk yang gap year itu apakah ada untuk yang PTLN atau enggak. Tapi setahu saya kalau misalkan itu bukan dari beasiswanya pemerintahan, itu bisa sih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ikutnya dari Turki Busleri atau kemudian dari pemerintahan negara tujuan ya dan juga dari pihak ketiga atau dari foundation gitu, itu mereka tidak menutup kemungkinan membuka untuk gap year. Tapi kalau misalkan untuk yang beasiswa Garuda memang tidak bisa gitu. Tapi kalau beasiswanya non pemerintahan Indo, most of the time sepertinya bisa sih Kak, kayak gitu. Jadi jadi seperti itu ya Kak. Mungkin bisa dicari sendiri di Google ya karena pasti banyak sekali informasinya gitu ya. Dan teman-teman mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir kita karena sudah pukul 5. Tapi jangan khawatir teman-teman, untuk yang masih punya pertanyaan silahkan follow saja Instagramnya Kak Naila dan juga English Banua karena ya saya juga baru diberitahu bahwa Kak Naila ini sudah resmi bergabung menjadi salah satu mentor awardee kita dari berbagai negara ya teman-teman di English Banua gitu ya. Jadi kemungkinan kita akan bisa bertemu dengan Kak Naila lagi teman-teman ya. Jadi jangan khawatir ya. Dan untuk teman-teman yang ingin mengikuti webinar secara rutin yang diadakan setiap hari Minggu, silakan teman-teman join WhatsApp grup kita. Silakan teman-teman bisa akses di link itu karena setiap minggunya kita akan ada webinar ya dari berbagai macam negara, teman-teman ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, tapi sebelum kita tutup hari ini, Kak Naila dan teman-teman, kita ada sesi foto dulu biar menjadi kenang-kenangan ya, teman-teman. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa open kamera dulu ya. Silahkan open kameranya biar bisa diupload nih teman-teman ya di Instagram dan bisa ngetek Kak Naila. Siapa tahu di repost sama Kak Naila. Silakan teman-teman kameranya. Oh iya, karena ini Zoom-nya ada 3 slide, jadi kita akan 3 kali take picture ya, teman-teman. Oke, langsung pada rapi-rapi ya, silahkan rapi-rapi dulu.
Oke, berarti Indonesia sama Sydney beda berapa jam nih Kak Naila? Sama WIB beda 3 jam lebih duluan Sydney sih, Kak. Di sini jam Hmm, 8. jam 8 malam. Oke, sudah makan malam Kak Naila? Sudah Sudah. aman. Aman. Oke, sepertinya sudah pada siap nih Kak Naila ya. Oke, teman-teman, siap kita take a picture. Aku akan hitung 1, 2, 3 ya. Bersiap semuanya, 1, 2, 3. Kemudian itu slide pertama. Sekarang slide kedua, teman-teman. Ya, silakan 1, 2, 3. Ya, sekarang slide terakhir, slide ketiga, teman-teman. Silakan 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Jadi mungkin itu akhir acara kita, akhir webinar hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak kepada Kak Naila yang sudah memberikan ceritanya sungguh inspiratif ya, membuat aku semakin semangat juga ya untuk melanjutkan studi ya. Semoga teman-teman juga merasa terbantu gitu ya. Nah, again teman-teman untuk yang masih ingin bergabung dan melihat Kak Naila bisa join our WhatsApp group dan follow IG kita English Badua dan Kak Naila gitu ya. Dan terima kasih juga teman-teman kepada kolaborator kita yaitu Forum Maju bersama OSIS, kemudian Ibnu Sina Foundation dan Gas Belajar ID. Terima kasih kepada para kolaborator ya. Nah, teman-teman kemudian akan juga akan ada pembagian sertifikat ya yang mana linknya itu akan di-share melalui WhatsApp group. Jadi teman-teman mau yang dapat sertifikat silahkan join WhatsApp group ya. Jadi itu aja teman-teman untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah hadir. Bye semuanya, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Thank you. Thank you, Kak Melva. Thank you. Saya izin live ya. Iya.